Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar tafsir Al-Malaki surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqadanaro falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Contoh-contoh kaum munafik di dalam Al-Quran. Al-musrikun, al-mithru, al-masal, as-sabah, al-masyir, as-sibhu, as-sabih. Baik wazan maupun maknanya mempunyai pengertian sama, kemudian digunakan untuk menjelaskan satu sifat yang menjadi objek. Misalnya disebut di dalam firman Allah, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijadikan kepada orang-orang bertakwa? Surat Muhammad surat 47 ayat 15. Walillahi masalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Surat An-Nahl surat 16 ayat 60. Istauqadanaro, artinya meminta atau mencari api untuk diambil manfaat nyalanya, baik pencariannya dilakukan sendiri ataupun oleh orang lain. Taroka, artinya menjadikan. As-samam, berarti tuli. Al-bukum, berarti bisu. Al-a'ma, artinya buta, mata hatinya tidak bisa melihat apa-apa yang dilihatnya. Pengertian secara umum di dalam penyajiannya, Al-Quran menggunakan uslub yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Untuk itu Al-Quran mendatangkan beberapa misal yang digunakan untuk menjelaskan makna sebaik mungkin, sebab penyajian seperti ini mengungkapkan hal-hal maknawi yang masih samar dalam bentuk peragaan. Contoh yang bisa diindra lebih jelas, dengan kata lain, menampakkan sesuatu dengan gaya bahasa yang lebih dikenal oleh banyak kalangan, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi kekeliruan. Berdasarkan ini, Allah membuat misal perihal orang-orang munafik di dalam bahasa yang jelas, yang berbentuk misal. Dalam hal ini Allah menggambarkan perilaku mereka ketika mulai memasuki Islam dan nur iman mulai menerangi hati mereka. Tetapi ia tengah jalan perasaan ragu-ragu menyelimuti jiwa mereka,
sehingga mereka berbalik menjadi kufur terhadap apa saja yang sebelumnya pernah diimami sebagai sebab utama. Ialah tidak adanya kemampuan mereka di dalam menghayati keutamaan Islam, di samping tak mampu lagi memahami hidayah dan tak mampu menemukan jalan yang tak dapat menyelamatkan mereka. Keadaan mereka seperti ini diungkapkan dalam Al-Quran sebagai sekelompok orang yang mengambil bara api yang dimanfaatkan untuk mengambil manfaat dan menolak mudarat. Nur iman yang pertama menyinari hati mereka diserupakan dengan api tersebut. Mereka mencari api sebab api tersebut untuk keperluan penerangan di dalam kegulitaan, sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling mereka tampak secara jelas, tetapi sangat disayangkan. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang tampak mengejutkan, sesuatu yang dapat memadamkan api iman, sehingga mereka terjun ke dalam kepekatan. Segala sesuatu menjadi tak tampak di mata mereka karena gelapnya. Kemudian pada misal yang kedua, Allah menjadikan mereka bagaikan orang-orang tuli, bisu dan buta. Perasaan mereka benar-benar telah hilang bagi orang yang kehilangan indera tersebut. Hal ini karena mereka tidak mau memanfaatkan indera-indera mereka tersebut. Jadi apa faedah telinga jika tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat para pemberi fatwa? Apa guna lisan jika tidak digunakan untuk mencari petunjuk yang benar dan menjelaskan apa yang sulit sehingga menjadi mudah? Dan apa gunanya mata jika tidak digunakan untuk melihat contoh-contoh yang baik, guna menambah petunjuk dan pengalaman? Jadi siapapun tidak menggunakan alat-alat indera untuk dijadikan tujuan-tujuan tersebut, berarti sama dengan kehilangan alat-alat tersebut. Sudah tentu jika keadaannya demikian, maka bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari kesesatan, dan bagaimana mungkin mereka bisa kembali kepada hidayah? Penjelasannya, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Contoh-contoh orang munafik itu bagaikan orang-orang yang menyalakan api, kemudian setelah api tersebut menerangi daerah sekitar, Allah mematikan api tersebut yang oleh mereka dijadikan sebagai satu-satunya harapan agar mereka tidak tersesat. Api tersebut Allah padamkan dengan seperti hujan lebat atau angin kencang, sehingga dengan padamnya api tersebut mereka tidak mampu melihat apa-apa. Summum bukmun umyun. Allah menyatakan sifat-sifat tersebut untuk mereka, sekalipun alat-alat indrawi mereka masih tetap normal, bisa mendengar, berbicara, dengan melihat, tetapi mereka tak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Dengan kata lain, mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat, petunjuk, dan tidak memahami maksudnya. Seakan-akan sama seperti orang yang mendengar, mereka juga kehilangan lisannya karena mereka tidak mau mencari hikmah atau petunjuk yang bisa membimbingnya. Mereka tidak mau bertanya dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, juga tidak mau mencari bukti-bukti yang dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi mereka sama saja dengan orang bisu karena tidak bisa memanfaatkan lisannya. Mereka juga kehilangan indera penglihatan karena tidak bisa melihat masalah yang menimpa mereka.
baik dalam bentuk fitnah yang seharusnya mereka jauhi, atau yang ada pada diri umat yang seharusnya terus diikuti. Jelasnya, semua indera yang ada pada diri mereka tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain adalah seperti tidak adanya. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada jalan petunjuk yang telah mereka sia-siakan, dan mereka tetap berhenti dalam keadaan demikian. Kini mereka tenggelam dalam kesesatan yang tidak bisa ditolong lagi sehingga sadar, sebab siapapun yang telah kehilangan alat inderanya, ia tidak akan bisa mendengar suara yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ia tidak akan menjerit meminta tolong untuk diselamatkan. Mereka pun tidak bisa melihat sinar kilat yang dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan di kegelapan. Akhirnya kegelapan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.